Pengertian analisis tugas. Analisis tugas merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mencapai interaksi manusia dan komputer yang lebih optimal. Analisis tugas adalah tahapan atau proses untuk menganalisis setiap perincian tugas yang dilakukan manusia, sehingga keluaran yang dihasilkan adalah semua hal yang berkaitan dengan perencanaan, urutan tindakan, dan apa saja yang digunakan dalam menyelesaikan tugas berdasarkan teknik tertentu yang digunakan manusia. Teknik analisis tugas. Teknik analisis tugas ada 3, yaitu pertama dekomposisi tugas, kedua analisis berbasis pengetahuan, ketiga teknik berbasis relasi entitas. Dekomposisi tugas. Teknik ini dilakukan dengan cara memisahkan tugas ke dalam urutan subtugas yang bertujuan untuk menjelaskan aksi yang dilakukan manusia, menjelaskan secara terstruktur tugas-tugas di dalam hierarki subtugas dan urutan subtugas. Analisis berbasis pengetahuan. Analisis ini dimulai dengan mendaftar semua objek dan aksi yang terlibat dalam tugas dan kemudian membangun taksonominya. Salah satu metode yang digunakan adalah tugas deskripsi pengetahuan atau task analysis for knowledge description, memakai format taksonomi khusus yaitu task descriptive hierarchy. Ada 3 tipe notasi dari taksonomi, yaitu pertama short atau taksonomi normal. Objek berada dalam satu-satunya cabang atau sebuah objek hanya merupakan bagian dari suatu kategori. Yang kedua, N. Objek harus ada pada keduanya. Yang ketiga, OR. Objek dapat pada satu, banyak, atau tidak ada cabang, digunakan jika objek bagian dari suatu atau lebih kategori. Teknik berdasarkan relasi entitas. Berasosiasi dengan basis data pada model database entitas dan mewakili sistem contoh, tabel, dan atribut. Pada analisis tugas, serta menekankan pada objek, aksi dan hubungan di antaranya, mirip dengan analisis berbasis objek, tetapi mengikut sertakan entitas non-komputer, dan penekanan pada pemahaman domain, bukan implementasi. Pada teknik ini juga dilakukan pengklasifikasian dan pengujian, namun lebih titik beratkan pada relasi antar aksi dan objek daripada kemiripannya. Objek terdiri dari 3 kelompok. 1. Objek konkret, sesuatu yang sederhana. 2. Aktor. 3. Aktor komposit. Staff, resep, suatu objek memiliki atribut. Aksi. Aksi mengubah kondisi sesuatu patin, menggunakan sesuatu instrumen, dan dilakukan oleh seorang agen. Kejadian. Kejadian event adalah sesuatu yang sedang berlangsung. Hubungan. Hubungan relationship merupakan suatu hubungan antara objek, aksi, dan kejadian. Sumber informasi dan pengumpulan data. Seorang analis harus mengumpulkan data yang relevan secepat dan seekonomis mungkin. Bahkan bila mungkin, harus dapat memaksimalkan penggunaan sumber informasi murah yang sudah ada sebelum melakukan pengumpulan data yang memakan biaya. Berikut ini adalah beberapa sumber informasi yang dapat dipergunakan untuk membuat analisis tugas. Dokumentasi. Sumber data yang mudah didapat adalah dokumentasi yang ada di organisasi, seperti buku manual, buku instruksi, materi training, dan lain sebagainya. Observasi. Observasi langsung baik secara formal maupun informasi perlu dilakukan jika seorang analis ingin mengetahui kondisi dan pengerjaan tugas. Wawancara. Bertanya pada seorang yang ahli pada bidang tugas yang akan dianalisis sering merupakan cara yang cepat untuk mendapatkan informasi mengenai suatu tugas. Analisis awal. Untuk tahap awal dilakukan dengan mendaftar objek dan aksi dasar. Cara mudah dapat ditempuh adalah dengan menelusuri dokumen-dokumen yang ada dan mencari kata benda yang akan menjadi objek serta kata kerja yang akan menjadi aksi. Pengurutan dan klasifikasi. Ada beberapa teknik untuk membuat klasifikasi dan pengurutan entry berdasarkan beberapa atribut. Beberapa analis melakukan pengurutan dan klasifikasi sendiri,
namun ada juga yang dibantu oleh ahli berdasarkan bidang analisis. Penggunaan hasil analis tugas. Analis tugas menghasilkan sebuah output, yaitu berbentuk perincian dari tugas yang dilakukan orang, teknik yang mereka gunakan, alat yang digunakan, serta rencana dan urutan aksi untuk melaksanakan tugas tersebut. Berikut ini adalah contoh 3 jenis penggunaan output analis tugas, yaitu manual dan pengerjaan, pendefinisian kebutuhan, dan perancangan sistem. Perancangan detail interface. Manual dan pengerjaan. Analis tugas berfungsi untuk membuat manual suatu sistem yang digunakan oleh manusia untuk mengenali cara kerja suatu sistem sehingga manusia memperoleh pengerjaan secara manual. Menangkap kebutuhan dan merancang sistem. Hasil dari analis tugas, kita dapat menangkap sebuah komponen kebutuhan sistem yang akan dipakai selanjutnya untuk merancang sistem baru. Perancangan detail interface. Dari setiap kebutuhan sistem yang kita tangkap, akan ditemukan klasifikasi tugas atau objek yang akan digunakan dalam perancangan antarmuka dan menghubungkan antara objek yang satu dengan yang lainnya dengan aksi tertentu. Hal ini berkaitan dengan perancangan berorientasi objek atau lebih dikenal dengan OOP, Object Oriented Programming.